Halo Sobat Trader, di minggu ini untuk market overview, untuk berita-berita yang harus kita perhatikan adalah penguatan di pasar saham di minggu ini kemungkinan akan berlanjut. Yang mana minggu kemarin S&P 500 menembus level ke 4.000. Sedangkan hari Jumat kemarin untuk laporan dari Departemen Tenaga Kerja Amerika yang melaporkan untuk penambahan tenaga kerja sekitar 916.000. Hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan tenaga kerja, juga pertumbuhan di industri pembukaan lowongan pekerjaan di Amerika yang akan tumbuh naik, di mana langkah-langkah stimulus Amerika yang besar-besaran juga sudah siap dikucurkan. Sedangkan dari segi vaksin, di Amerika juga sudah mendistribusikan vaksin ke warga negara supaya untuk menekan penderita COVID-19 di Amerika. Kemudian pertemuan IMF akan menjadi sorotan bagi pelaku pasar yang akan melihat dan mencermati pertemuan Menteri Keuangan dari anggota G20 yang akan membahas mengenai rencana keringanan hutang di negara-negara yang berada di dalam G20. Sedangkan risalah Bank Sentral dari The Fed pun akan disorot oleh pelaku pasar, yang mana Ketua The Fed mengecilkan kekhawatiran terhadap inflasi setelah pertemuan Bank Sentral pada bulan Maret. Kemudian pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika yang akan menjadi sorotan para pelaku pasar mengenai pandangan terhadap kebijakan moneter yang selama ini diterapkan oleh The Fed. Dan untuk data dari Amerika, survei dari ISM, kemudian beberapa survei lainnya juga akan berdampak terhadap fluktuasi indeks dolar, yang mana angka aktual akan selalu menjadi sorotan oleh para pelaku pasar. Apakah indeks dolar akan kembali lagi menguat atau akan terkoreksi turun? Kemudian untuk secara analisa teknikal, untuk komoditas, kita mungkin bisa langsung tanya ke Pak Edi untuk pergerakan emas di minggu ini sama crude oil, gimana ya Pak Edi pandangannya? Oke, terima kasih Pak Rudi atas kesempatan yang diberikan untuk saya berbicara sedikit ulasan-ulasan tentang pergerakan emas di hari ini sama minggu ini. Kurang lebihnya kalau untuk dari peluang XAU USD atau emas atau gold sendiri, ini dia masih cenderung sideways. Sebelum dari resisten ataupun supportnya belum tertembus, otomatis harga masih ranging ataupun sideways di harga tersebut. Kurang lebihnya di area 1720 sampai 1740 sampai 50. Nah, resisten untuk terkuatnya kalau misalkan di area 1750 ini tertembus, dia bisa up sampai ke 1780. Bahkan kalau itu tertembus untuk resisten yang paling atas itu akan sampai ke 1800 lagi. Tapi kalau misalkan untuk di pergerakannya nanti dia cenderung masih turun atau dia mengejar ke supportnya di area 1721 untuk yang paling pendek, terus untuk yang terpanjangnya di 1700 sampai ke 1698, bahkan dia akan ngejar ke terendahnya yang di tahun ini yaitu 1676. Kalau dari 1676 ini tertembus lagi, bahkan dia bisa sampai yang namanya ke 1600. Kalau dari analisa pergerakan di minggu ini kurang lebihnya seperti itu. Selagi support atau resistance-nya belum tertembus di antara yang kita ulasan tadi, otomatis harga masih sideways ataupun ranging di situ. Nah, kalau untuk pergerakan dari crude oil, sejauh ini crude oil juga masih belum kuat untuk yang namanya naik ke area 70, karena sempat yang namanya naik ke area 67 itu tertingginya, dan untuk terendah di tahun ini kurang lebihnya masih di area 50-an, dan itu pun range-nya masih cukup relatif yang namanya pendek untuk jangka long time-nya ya. Kalau untuk mingguan kurang lebihnya harga masih di harga area 50 ke 65. Nah, kalau misalkan dari hariannya, kalau dia akan tertembus yang namanya dari pivotnya di 60.62, kurang lebih nanti dia akan ngejar ke support pertama yaitu di 59.52. Kalau untuk support yang kedua kurang lebihnya di area 57.77.
atau kisaran di 57.55. Terus untuk support yang paling rendahnya kurang lebihnya sampai di 52. Nah, jika dia 52 tertembus lagi, dia pasti ngejar ke area 48, 49. Karena itu historikalnya pasti areanya di situ untuk break high ataupun break low. Kalau untuk break high di saat ini dia masih ranging di area 62, 61, 60, 63. Nah, kalau dia ketembus yang namanya area 63, dia akan ngejar ke resisten yang keduanya, yaitu ke 65. Kalau 65 ini ketembus, dia akan ngejar resisten yang paling kuat, yaitu di 67. Kalau 67 ini udah ketembus lagi, prediksi terjauhnya dia sampai ke 75 sampai 76. Di harga historikal ini, harga oil sudah relatif yang namanya tinggi. Nah, kalau untuk para trader atau trading yang namanya di oil ini, kurang lebihnya kita bisa manfaatkan kalau di area 70 atau di area 70 lebih sampai 75 76, kita bisa yang namanya susun sell atau sudah istilahnya overbook ya Pak ya. Sudah kelebihan dari yang namanya orang beli, pastinya dia akan yang namanya taking profit. Aksi taking profit akan yang namanya menurunkan dari harga oil sendiri. Tetapi di masa pandemi seperti ini juga kita perlu yang namanya waspada untuk yang namanya apabila ada yang namanya lockdown susulan ataupun kurang lebihnya seperti yang dulu awal-awal pandemi itu terjadi. Kalau misalkan aktivitasnya dari seluruh dunia ini mulai dilumpuhkan lagi, mulai dibatasi lagi, otomatis untuk yang namanya pasokan dari crude oil pun juga akan dibatasi, dan imbasnya pun juga harga crude oil juga akan menurun. Tetapi kalau misalkan dari crude oil sendiri ini dia tidak dibatasi, dan bahkan dari vaksinasi ini selalu yang namanya beredar dan bisa merata untuk menanggulangi dari yang namanya bencana COVID-19 ini, otomatis harga perlahan-lahan mulai yang namanya beranjak ke area 70 sampai 75 atau 76. Tetapi kalau misalkan itu tidak terjadi, untuk area-area sekarang ini, area-area yang namanya kita bisa untuk yang namanya susun sell. Kalau untuk trader yang dia dananya lebih, otomatis kita area sell. Area di atas 60 ini area sell. Karena apa? Historical dari tahunannya untuk pergerakan biasanya di area 40 sampai 60, 40 sampai 60. Itu historical oil untuk satu tahunnya. Nah, sedangkan kalau sudah ketembus area-area itu di bawah itu otomatis area buy, di atas itu area sell. Nah, untuk para trader jangan lupa kalau penggunaan yang namanya trader di GK Invest ini, kita membutuhkan dana berapa, ketahanan berapa harus yang namanya dihitungkan juga kalau kita masuk ke crude oil. Dan kurang lebihnya seperti itu Pak Rudi untuk ulasan yang bisa kita paparkan atau kita kasih ke para trader mania. Oke, itu tadi ulasan mengenai dari segi komoditas ya, untuk emas sama crude oil atau minyak mentah. Nah, kemudian dari segi mata uang, untuk mata uang yang menjadikan banyak trader untuk bertransaksi biasanya di euro. Nah, dalam hal ini mungkin untuk euro USD, kalau saya ulas, saya juga punya beberapa catatan. Jadi euro USD saat ini masih ranging, jadi masih di area 1.18.000 sampai 1.17.000. Cuman untuk resisten yang di atas di 1.18.500 itu kalau misalnya dilewati ya cukup terbuka sekali bagi euro USD untuk kembali lagi dia naik di atas 1.19.000. Sedangkan untuk secara jangka pendek kemungkinan masih mengejar di 1.16.000 untuk posisi turunnya ke bawah. Kemudian untuk pound sterling pun sama dengan euro. Pound sterling juga menunggu di psikologis price di 1.39.000. Kalau misalnya dia break dan close di atasnya, kemungkinan akan mengejar di pertengahan 1.39.500. Bahkan mungkin bukan tidak mungkin akan menguji lagi di psikologis price di 1.40.000. Jadi ini cukup membuat pound sterling ini mata uang yang kuat beberapa waktu yang lalu. Cuman untuk saat ini lagi ada penurunan, ada aksi taking profit. Cuman cukup terbuka sekali kalau misalnya pound sterling atau GBP ini naik sampai di 1.39.000, dia akan mencoba lagi ke 1.40.000. Sedangkan untuk area negatif, kalau misalnya pound sterling ini kembali lagi dia turun karena mungkin dampak dari Brexit ini, dia harus melewati 1.37.000 sampai 1.36.000. Nah, baru dia akan turun sampai di 1.34.000. Nah,
Demikian untuk market overview pada minggu ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi para trader semuanya. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.